Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya, akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Dr. Muklis STMM, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Politeknik Negeri Madura. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya. Penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh pimpinan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Madura, Ibu Laili Ulfia STMT, didampingi 5 staf Poltera. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen kedua institusi dalam memperkuat hubungan kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui kerjasama ini, diharapkan terjalin sinergi yang bersifat mutualisme antara TNI Angkatan Laut dan Poltera. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan guna mendukung pembangunan nasional. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1447 Hijriah yang berlangsung khidmat di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya. Peringatan Isra Mi'raj tahun ini menghadirkan Dr. Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz MA sebagai penceramah. Dalam tausiahnya, menyampaikan pentingnya meneladani perjalanan spiritual Isra Mi'raj sebagai landasan peningkatan keimanan, ketakwaan, serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan dan militer. Peringatan Isra Mi'raj mengusung tema dengan meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW membentuk karakter prajurit yang prima guna menuju Indonesia maju. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan karakter prajurit yang berakhlak mulia, disiplin, dan profesional. Melalui peringatan ini, sivitas akademika STTAL diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam mendukung tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelar kuliah umum yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bapak Adis Alifiawan STMH, selaku Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Gedung Pulau Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Surabaya, dan diikuti oleh sivitas akademika STTAL Hidros Jakarta secara daring. Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Komandan STTAL, Laksamana Muda TNI Dr. Muklis STMM, dengan mengangkat tema Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi Perangkat Telekomunikasi. Dalam sambutannya, Komandan STTAL menyampaikan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis, baik dalam bidang pertahanan maupun kehidupan sipil. Pengelolaan frekuensi yang tepat menjadi kunci kelancaran komunikasi operasi militer, sistem navigasi, radar, hingga pengembangan teknologi persenjataan modern. Melalui kegiatan kuliah umum ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa serta dosen STTAL mengenai kebijakan nasional di bidang frekuensi dan telekomunikasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi secara bijak dan bertanggung jawab.
serta menginspirasi mahasiswa STTAL untuk terus mengembangkan penelitian dan inovasi di bidang teknologi komunikasi pertahanan. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Ardiansyah SEST MTCHRMP, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Muda TNI Dr. Muklis STMM, menghadiri acara penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Apron Base Ops Lanudal Juanda, Surabaya. Penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Laut ini bukan sekedar simbol atau tanda penghargaan, melainkan merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan yang tulus atas perhatian, dukungan, serta kontribusi para pejabat TNI Angkatan Laut terhadap pengembangan dan kemajuan penerbangan TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme serta kesiapan operasional Satuan Penerbangan TNI Angkatan Laut. Melalui penyematan Brevet Kehormatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan pengabdian dapat semakin memperkokoh sinergitas yang telah terjalin di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sinergi tersebut menjadi pondasi penting dalam mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia. Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Mesin dan mahasiswa Program Studi D3 Teknik Elektronika Angkatan 19 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan sidang proposal di Gedung Miangas Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. Sidang proposal Program Studi D3 Teknik Mesin dipimpin oleh Wakil Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Ardiansyah SEST-MT selaku Ketua Tim Penguji, didampingi 4 dosen penguji antara lain Kolonel Laut Teknik Dr. Wawan Kusdiana STMT, Letkol Laut Teknik Pompi Prastina STMT MTR Opsla, Mayor Laut Teknik Dr. Jajang Amir Hidayat STMT, Lektor 3C Dr. Ahmad Baidowi STMT dengan diikuti 14 mahasiswa. Pelaksanaan sidang dibagi dalam 2 gelombang, yaitu pada tanggal 20 dan 26 Januari 2026. Sedangkan sidang proposal program studi D3 Teknik Elektronika dipimpin oleh Sekretaris Lembaga STTAL, Kolonel Laut Elektronika Erpan Syahiri STMT MTR Hanla selaku Ketua Tim Penguji. Didampingi 4 dosen penguji meliputi As Ahli 3B Bagio Herwono STMT, Letkol Laut Elektronika Bagus Irawan STMMT, Kolonel Laut Pelaut Taufik Ramdan STMT, Letkol Laut Elektronika Cahyanto STMT MTR Opsla, dan diikuti 13 mahasiswa. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan kegiatan pengukuhan jabatan IR dan Kakordos STTAL yang bertempat di lobi Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan STTAL Laksamana Muda TNI Dr. Muklis STMT. Dalam amanatnya, Komandan STTAL menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkokoh komitmen bersama dalam mewujudkan organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Komandan STTAL juga mengucapkan selamat kepada pejabat IR dan Kakordos yang baru dikukuhkan. Jabatan merupakan sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus diemban dengan penuh integritas dan dedikasi.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Dr. Muklis STMM, didampingi para pejabat utama STTAL, menerima kunjungan dan Wingdik 700 Hanut, Kolonel Penerbang Akolik Yulianto SEMM Han, beserta rombongan, bertempat di ruang transit Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Komandan STTAL sebagai wujud komitmen bersama dalam mempererat hubungan kerjasama dan sinergi antar matra, khususnya antara TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dalam bidang pendidikan, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan tersebut, kedua pimpinan satuan juga melaksanakan diskusi singkat terkait peluang kolaborasi strategis ke depan. Selanjutnya, rombongan dan Wingdik 700 Hanut melaksanakan tur facility dengan meninjau sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki STTAL. Mengasah kemampuan seni bela diri taekwondo, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Dr. Muklis STMM, menyematkan sabuk kenaikan tingkat taekwondo kepada mahasiswa STTAL. Kegiatan berlangsung di Auditorium Gedung Pulau Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL, Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan taekwondo diawali dengan pemanasan dan peregangan, dilanjutkan dengan teknik-teknik taekwondo. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan fisik, membentuk mental yang tangguh, serta mengukur tingkat kemampuan masing-masing prajurit dan mahasiswa STTAL. Kegiatan ini diharapkan peserta mampu menguasai seni bela diri taekwondo sebagai bekal pertahanan diri, meningkatkan disiplin serta kepercayaan diri, sekaligus mendukung kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas, khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Ardiansyah, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Muda TNI Dr. Muklis STMM, mengikuti lomba menembak eksebisi dan parade medali Pangkor Markap tahun 2026 yang diselenggarakan di Lapangan Tembak Internasional FX Supramono, Karangpilang, Surabaya. Kegiatan dipimpin Komandan Pasmar II, Maijen TNI Marinir Dr. Oni Junianto SAP MMMTR Opsla. Dalam sambutan Pangkormar yang dibacakan Komandan Pasmar II, menyampaikan bahwa penyelenggaraan lomba menembak eksebisi dan parade medali Pangkormar Cup 2026 merupakan wahana strategis bagi para atlet olahraga menembak untuk mengukur tingkat standarisasi kemampuan yang dimiliki. Lebih dari sekedar kompetisi, ajang ini menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman serta memperbarui informasi terkait perkembangan teknik dan teknologi menembak guna meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTAL selama sepekan. Terima kasih. Jalan Seva, Jaya Mahe.